Halo semuanya, selamat datang di Bapil Bahas Film. Masih bersama gua Bagas. Masih bersama gua Bagas Kak. Ini yang segmen 1, sorry. Halo semuanya. Hari ini sesuai sama outfit yang gue pakai, warnanya hitam putih. Karena hari ini gue mau membahas sebuah film yang berhubungan sama hitam putih. Bukan jatuh cinta seperti di film-film. Bukan. Gue pengen bahas film judulnya Panda Plan, yaitu film terbaru Jackie Chan yang rilis di bioskop, masih ada, at least pas gue rekaman masih ada. Ya, ini sebuah film dari Jackie Chan yang apa ya? Gue ngerasa nggak expect apa-apa pas masuk tuh kayak Jackie Chan nih gitu. Oke, tapi sebelum gue cerita lebih banyak lagi tentang Jackie Chan Panda Plan dan filmnya itu sendiri, kita bapil bersama, bahas film sama-sama. Be careful, guys. Okay. I would like to take this opportunity to thank Jackie for adopting our very special little celebrity panda. Can this movie star really fight? His kung fu is incredible. We'll see about that. I'm just a filmmaker. I'm just a friend, okay? Let me go. Lagi-lagi, Jackie Chan merilis film barunya yang bergenre action komedi yang berjudul Panda Plan. Film ini menceritakan seorang Jackie Chan yang dalam film ini memerankan dirinya sendiri. Jackie harus mengadopsi dan merawat sebuah bayi panda yang bernama Huhu. Siapa kira hal ini akan menjadi hal yang sangat merepotkan untuk Jackie dan para temannya karena Huhu adalah seekor bayi panda yang sangat mahal. Membuat Huhu menjadi incaran mafia dan orang jahat hanya semata-mata untuk uangnya. Jackie, David, dan sang pengasuh panda yang bernama Xiao Zhu berusaha sebisa mungkin untuk melindungi Huhu dari penculikan para penjahat yang mengincarnya. Dan pastinya mereka bertiga mempunyai caranya masing-masing dalam melewati para musuh, seperti David dengan trik-trik cerdiknya, Xiao Zhu dengan pelarian dirinya dengan cara yang bersembunyi, dan Jackie Chan yang being himself lah, lempar-lempar kursi buat mukul orang. Panda Plan adalah sebuah film yang disutradarai oleh Zhang Luan dan dibintangi oleh Cixi, Tamur Mamishashvili, Jiang Wei, dan tidak lain dan tidak bukan aktor laga komedi Asia favorit semua orang, Jackie Chan. Oke, jadi tadi merupakan sedikit sinopsis yang bisa gue ini untuk teman-teman. Dan lagi-lagi ini merupakan spoiler review, jadi buat yang belum nonton silahkan nonton filmnya dulu. Prediksi gue kayak tuh film gak bakal terlalu lama di bioskop Indo juga deh. Jadi cobalah cepet-cepet ditonton, karena ini jatuhnya bukan film Hollywood, ini bener-bener film produksian Hong Kong nih kayaknya. Ya, Jackie Chan lah. Mungkin mungkin ini sebuah fun fact ya, dimana hal yang ini yang terjadi beneran gitu. Jadi ada satu adegan di mana The Simpson mungkin ada yang tahu nih, adegan yang dia mau nonton film, terus bumper PH-nya banyak banget gitu. Sampai ada yang mirip, oh ini film tentang ini, oh ternyata bukan. Itu terjadi di film Panda Plan dan di gua. Jadi sebelum filmnya mulai pun gue udah ketawa karena gue tahu referensi itu gitu. Gue ketipu nih sama bumper PH-nya sebelum filmnya mulai karena banyak banget, dan bumper-bumper yang gak biasa gue lihat di bioskop juga, karena gue jarang nonton Jackie Chan di bioskop gitu loh. Terus juga ini mengingatkan gue ke masa kuliah gue, karena ada satu momen
Ini gue mau cerita dikit. Ada satu momen di mana kayaknya semester 1 dan hari pertama bareng dosen gue ditanya. Karena gue jurusan film kan, ditanya saudara favoritnya siapa gitu. Salah satu saudara yang gue sebut adalah Jackie Chan gitu. Karena gue memang, ini gue kalau ngomong bukan speak of the devil, gue ini nggak ya ngejinx nggak ya? Gue pengen banget bikin film komedi action gara-gara Jackie Chan juga gitu, karena gue suka action tapi gue juga suka komedi ya. Gue mengapresiasi gitu aja cara Jackie Chan bikin sebuah film dengan film-film yang lama juga ya kan. Ya itu sebuah fun fact aja sih, dan gue reminiscing masa-masa kuliah gue masih muda waktu itu. Ya terus ya mungkin teman-teman yang belum lihat juga atau mungkin udah tahu, ini Jackie Chan sebenarnya udah ngumumin film Karate Kid barunya, Karate Kid Legends ya kan. Ini posternya juga ada, udah ada posternya dan udah ada tanggalnya. Tahun 2025, lebih tepatnya 30 Mei, Jackie Chan bakal rilis, gue nggak tahu ini sequel apa atau setelah Jaden Smith ada murid baru lagi. Ya itulah yang jadi aktornya si Ben Wang. Iya. Ya, Panda Plan ini semacam pemanasan. Nah, ini the real pemanasan ini karena panas banget filmnya ya. Tapi ngomong-ngomong soal itu juga, gue rasa film ini tidak dardor Jackie Chan yang lain sih. Mungkin karena udah tua kali ya, udah umur 70-an kali ya. Ya, terus juga kalau misalnya gue lihat dari lagi-lagi ya, gue kan kalau dalam bioskop melihat crowd-nya gitu. Ini isinya adalah orang tua. Ya itu sih, lagi-lagi memang film ini menjual Jackie Chan menurut gue sih. Menjual bagaimana nama Jackie Chan itu sendiri dan bagaimana Jackie Chan berlaga dalam film Panda Plan ini. Yang sebenarnya kalau lihat dari posternya pun udah jelas ini film anak-anak gitu. Colorful ya kan, terus panda, walaupun panda memang hewan yang sakral gitu, terutama di negeri-negeri China atau Hong Kong ya, Asia lah gitu. Memang hewan-hewan yang, karena memang khasana juga kan gitu. Tapi pas masuk bioskop pun dengan filmnya mulai nih. Film tuh dimulai dengan adegan aksi yang gue ngerasa kayak begini nih gitu. Seperang ini gitu, tembak-tembakan, terus juga pakai armor suit ya kan. Ternyata itu cuma syuting ya, bahkan ada darah-darahnya juga. Gue sempat mikir ini semua umur nih yakin gitu. Ternyata syuting gitu. Dilanjut dengan kehidupan Jackie Chan. Ya ngomong-ngomong soal film ini juga, Jackie Chan bener-bener being himself. Dia mengaku gitu di film ini bahwa ya memang gue tuh adalah aktor ternama gitu, aktor kungfu ternama gitu, terkenal. Ya itu kan yang terjadi di dunia nyata juga begitu ya gitu. Ya bedanya dia mengadopsi sebuah seekor panda aja sih. Kenapa sih gue hewan ngomongnya sebuah? Ya itu sih, film ini menurut gue ya, nilai plusnya cukup banyak karena gue suka film action kali ya. Film ini fun, enteng, nggak perlu mikir banyak ya kan. Secara plot pun juga, dibilang plot nggak ngaruh, nggak juga sih. Tetap ada plotnya, cuman kan sebenarnya film ini. Nah, ini sebelum gue lebih dalam lagi, gue mau reminiscing lagi dah waktu itu gue gimana ya nontonnya. Kalau gitu tetap di Bapel Bahas Film. Kembali lagi di Bapel, masih bersama gua Bagaska dan masih di film Jackie Chan yang berjudul Panda Plan. Ngerime bah. Ya tadi gue ngomong tentang feel dari film Panda Plan ini. Enteng, fun, apalagi funny faces, komedi-komedi slapstick. Ya udah jelas lah ya, itu Jackie Chan lah ya. Gitu. Tapi jujur memang jadi gini. Yang gue dapetin sih dari Panda Plan ini ya. Yang dijual adalah Jackie Chan ya dari film ini, bukan cerita, bukan karakter yang dalam, bukan apa sebutannya, sinema kalau kata Robert De Niro lagi, Martin Scorsese, bukan sinema, bukan. Ya sinema, tapi maksudnya bukan yang story yang dalam atau gimana gitu loh.
Tapi justru ini cocok banget buat teman-teman yang pengen tone down otak dikit lah dari kerjaan gitu misalnya, tone down otot gitu. Walaupun kalau misalnya kita lihat sih di sini Jackie Chan ototnya sama sekali tidak di tone down gitu. Dengan umur dia yang 70-an ini, tapi masih bisa beraksi seperti itu sih sangat sehat yang pasti ya, tubuhnya sangat sehat gitu. Karena sepembacaan gue pada Plan ini dia nggak pakai stuntman. Kan biasanya kalau film-film laga itu kan ya orang-orang pada stuntman, yang dimana sebenarnya itu yang dia lakukan sama Jackie Chan dari tahun berapa, 70-an? Ya Police Story lah, dari Police Story sampai Panda Plan ini itu yang dia lakukan gitu. Jadi gue bisa bilang bahwa Panda Plan ini adalah popcorn movie buat orang-orang yang, terutama orang-orang fans Jackie Chan gitu, dan mungkin orang-orang yang suka film action aja, ingin memanjakan mata bagaimana para manusia-manusia ini banting satu sama lain, memukul satu sama lain menggunakan kursi kan. Itu lagi-lagi sih. Kadang tuh bercandaan gue sama temen gue kalau Jackie Chan ya, lu berantem pakai kursi lu kayak Jackie Chan gitu. Karena emang begitu kan. Kalau kita nonton film-film yang dulunya pun ya seperti itu. Ya, terus kalau ngomongin film barunya Jackie Chan pun, terakhir gue nonton film Jackie Chan itu ya sama John Cena loh. Itu teman-teman tau gak sih yang Hidden Strike? Waktu itu gue nonton dan itu lebih dewasa ya. Kali itu lebih dewasa ceritanya tentang apalah itu, tentang tentara-tentara ya kan. Gue pun lupa cerita tentang apa. Karena waktu itu gue masuk bioskop nonton Hidden Strike bener-bener cuma buat nonton aktornya, yaitu John Cena sama Jackie Chan. Kapan lagi lu nonton Jackie Chan, John Cena dalam satu film yang sama? Udah gitu ya action ya kan, actionnya juga di gurun pasir seingat gue, tentara-tentaraan. Dan waktu itu juga gue nonton chemistry Jackie Chan sama John Cena, komedinya bagus banget gitu. Ya itu at least opini pribadi gue sih, gue suka banget sama dinamika komedi mereka, dinamika ngelawaknya mereka tuh dapat banget waktu itu di Hidden Strike ya. Ini jadi agak ke film lain. Tapi ya ini kita balik ke Panda Plan lah ya. Ini apa ya? Tapi makanya tadi gue bilang ini sebenarnya agak beda sama film-film yang lama, karena itu lagi-lagi ini jelas-jelas untuk anak-anak ya kan, hewan-hewan dikasih lihat panda. Panda kan ya semua orang suka ya itu, tapi kan ininya untuk apa sebutannya sih? Terrelatednya sama anak-anak gitu kali ya, panda gitu kan, lucu gitu. Jadi memang penulisannya pun untuk yang mudah dicerna gitu sama anak-anak gitu. Ngomong-ngomong soal penulisan ini juga satu hal yang kurang sih. Mungkin nantilah gue bahas agak nantian itu. Terus apa itu mau bahas apa sih? Oh iya, tadi gue mau bahas tentang film-film yang lama. Ini gue boleh catatan gue. Bahas-bahas film yang lama. Ini agak beda karena ini lagi-lagi kita balik lagi ke topik Jackie Chan yang sudah berumur. Ya wajar lah, maksudnya dengan badannya yang sekarang nggak mungkin tiba-tiba kayak ada tuh di Police Story yang dia lompat dari lantai berapa bener-bener cuma ituin dan tanpa apa benang ya kan, ada kan benang, gue lupa namanya apa. Kalau di film-film tuh kan ada benang yang tipis ya kan, nggak pakai gituan. Itu kan salah satu action tergokil dia juga kan, bener-bener turun dari atas cuma pakai apa sih, kayak pipa tiang. Itu yang bikin dia jadi cedera juga gitu. Nah, kalau di Panda Plan, Panda Plan sudah di-tone down tuh action-actionnya, karena mungkin melihat kesehatan, walaupun ada sempat gue baca juga berita di mana ada satu apa sih sebutannya, ada satu adegan yang dimana bikin dia sampai pingsan, sampai bikin panik krunya gitu. Ya mungkin ada tua juga, Pak. Lu kalau nonton Police Story, Rush Hour ya kan, itu kan masih apa ya, masih lincah banget lah, dianya juga masih berani kali ya. Waktu itu gue juga sempat nonton filmnya Jackie Chan yang judulnya, ya mungkin kalau Tuxedo sering ada di TV kali ya, kayak gitu-gitulah gitu loh. Ya itu sih paling. Terus juga pas gue nonton, sebelum gue nonton filmnya, this is gonna be another Jackie Chan's movie ya, tapi with a twist itu. Pas kan gue ngomong gonna be another Jackie Chan movie, tapi pas gue selesai nonton, oh gitu. Dan ya bedanya adalah ini cocok banget buat anak-anak gitu. Itu sih paling yang gue suka dari film Panda Plan ini, karena ya itu enteng. Ini bukan film yang untuk dipikir banget gitu. Kayak wah ini maknanya deep, ini maknanya
double meaning, enggak. Ini benar-benar ngejual bagaimana Jackie Chan masih bisa bertarung gitu di depan kamera gitu. Bahkan ada satu momen gue suka di mana dia tuh ngaku sebenarnya hal yang dia lakukan depan kamera, karena kan di sini dia sebagai Jackie Chan aja gitu, dia sebagai ya Jackie Chan, dia sebagai apa sih sebutannya, aktor laga yang udah terkenal. Dia ngaku kalau itu cuma depan kamera, tapi kalau misalnya belakang kamera mah gue ya orang biasa gitu ya gitu. Ya itu menurut gue lucu aja. Sama dia bilang di awal-awal film tuh, dia bilang kan yang gue bilang tadi ya, ternyata cuma syuting tuh yang kayak perang bener-bener pakai darah segala macem. Ditanya sama saudaranya, emang lu mau main film apa lagi? Kan si Jackie Chan nanya, abis ini gue udah syutingan film apa gitu. Dia bilang action lagi. Dia bilang, ya gue pengen romance dong gitu. Yang dimana sebenarnya terjadi itu di sebuah interview sama, aduh gue lupa sama siapa. Ditanya, emang selama ini kan filmnya action mulu, emang film apa? Dia bilang mau romance. Dan itu bener-bener curhat lah jatuhnya. Jackie Chan di sini tuh curhat. Dia bilang dia pengen film romance gitu, udah capek film action mulu. Dan juga jatuhnya juga curhat kalau dia tuh sebenarnya jagonya cuma depan kamera, di belakang kamera mah ya manusia biasa lagi gitu. Bukan superhero. Talking with the girl, kissing, of good. Nobody hire me. No one hires you for... No director. Wait, you want to do romance? You want to do romantic movies? Romantic, anything. Jadi menurut gua cukup curhat. Dan secara subtle, secara tersirat ngasih tahu kalau dia tuh udah tua gitu loh. Udah walaupun tua ya masih bisa berlaga depan kamera gitu ya, secara tersirat gitu. Dia nggak ngomong gue udah tua, nggak ngomong. Tapi kalau dia ngomong gue mau film romance, ada di film ini di awal film tuh. Dan gue ketawa banget sama hal itu. Ya, itu sih paling my take on the positive review of this film ya. Mungkin abis ini gue bisa bahas juga my take on the negative review di film ini, karena cukup banyak pastilah ya. Tapi ya udah, kalau gitu kita ke segmen berikutnya aja gimana. Kalau gitu tetap di Bapil Bahas Film. Kembali lagi di Bapil Bahas Film, masih bersama gua Bagaska dan Panda Plan. Kita mulai bahas negatifnya nih. Yang ini soalnya cukup, ya dibilang banyak, tapi kayak, ya nanti adalah. Kenapa gua ngomong kayak gitu nanti terjawab di akhir. Makanya jangan di skip. Jadi, kalau ngomongin kurang juga, ya ini film Jackie Chan emang berharap apa sih gitu. Jadi gini, satu hal yang menurut gue sangat mentereng kurangnya adalah penulisan. Oke? Gua nggak tahu nih yang nulis nih, kayaknya orang Hongkong sih. Ya itu sutradara tadi, siapa namanya? Gue takut salah, ntar gue baca dulu. Zhang Luan namanya ya, Mas Zhang Luan. Kokoh berarti. Gitu, entah kenapa ya penulisan. Jadi film ini memang bahasanya banyak, yang pasti bahasa Chinese ya. Kayaknya bahasa Chinese apa? Bahasa Inggris ada, bahasa apalagi tuh, gue sampai lupa karena banyak bahasanya. Tapi yang pasti ya yang paling banyak adalah bahasa Chinese dan juga bahasa Inggrisnya. Bahasa Chinese karena gue nggak paham, jadi gue baca subtitle doang, terdengar oke lah, kayak iya udah gitu. Bahasa Mandarin ya. Kalau satu lagi dia bahasa Inggris nih. Ini kayak gue lebih semangat ya kalau ngomongin kekurangan ya. Ada juga nih bahasa Inggris, tapi kok kayak, kenapa lu ngomongnya gitu? Jadi gini. Kalau memang ini penulisnya adalah orang yang bahasa utamanya non-English, mudah dipahami, tapi tetap terasa terganggu buat kuping gue. Jadi dia bahasa Inggris yang ada di film ini tuh basic banget, terlalu direct gitu. Misalnya lu suruh ngapain, direct. Maksudnya suruh ngapain tuh langsung. Misalnya lu cek di pintu belakang gitu, cek di CCTV ini gitu. Nah, bahkan ada satu momen di mana jadi si Jackie Chan ini lagi menerima si pandanya setelah kayak semacam media lah, lagi di fotoin media gitu. Kan dikepung nih sama para penjahat teh. Ya kan biasanya kalau move along atau kayak get down gitu. Ini ada yang ngomong comeback. Gue kayak, comeback tuh maksudnya comeback kan artinya kembali ya. Comeback. Maksudnya kan suruh menghindar ya kan, kayak move along, get down gitu. Kalau itu masih oke lah.
ada kalimat comeback dengan translate-nya tuh kembali kalau nggak salah sih. Ya memang artinya comeback kan kembali ya. Mungkin maksud dari penulis film ini adalah come back. Datang ke belakang, maksudnya suruh ke belakang gitu kali ya. Jadi menurut gue nggak, lu salah nggak sih? Lu salah nulis nggak sih gitu loh. Jadi kayak mengganggu telinga gue aja gitu loh. Ya, terus selain itu juga, jadi ada 2 karakter di sini. Gue lupa namanya siapa bener-bener. Jadi di film ini emang bener, yang gue bilang tadi menjual Jackie Chan ya udah paling sama si David itu kan temennya si Jackie Chan sama si Xiao Zhu aja 3 karakter yang gue inget namanya, sisanya gue lupa. Si penjahat ini ada 2 goofballs gitu deh. Jadi kulit hitam sama kulit putih. Ini bener-bener entah kenapa ya terlihat stereotip sekali sih ya, maksudnya bule ini ada kulit hitam kulit putih. Jadi mereka berdua tuh udah sahabat gitu yang apparently dia dari tim musuh, tapi apparently mereka adalah fansnya Jackie Chan gitu. Gue ngelihat mereka excited tuh sangat terlihat actingnya sekali gitu. Mungkin ya lagi-lagi sih ya, memang Jackie Chan di sini berusaha untuk, kalau film-film Jackie Chan ya itu kan mainan muka, maksudnya slapstick bagaimana cara mereka melakukan apa depan kamera tuh harus terlihat lebih lebay lah gitu. Mungkin kayak semacam teatrikal mungkin ya. Teatrikal kan begitu ya kalau acting teatrikal gitu. Berasanya jadi kayak stereotip sekali nih si 2 goofballs ini gitu loh. Dan wah kebetulan sekali mereka berdua merupakan fans besarnya Jackie Chan, bukan pada tatonya gitu kan di seluruh tubuhnya gitu loh. Ya pas awal-awal sih gue nggak bakal ngira kalau 2 goofballs ini alias 2 orang yang agak-agak apa sebutannya, pokoknya dia sial mulu lah gitu, sial dan melucu gitu loh dari pihak musuhnya gitu. Gue nggak nyangka kalau mereka berdua bakal jadi orang yang penting di film ini ternyata gitu loh. Ya, secara penulisan kurang bisa diterima kuping gua. Penulisan tuh maksudnya bener-bener ini ya, bener-bener dialog ya, secara penulisan dialog, terutama untuk bahasa Inggrisnya. Kurang aja gitu gua ngerasanya. Kaku gitu. Walaupun sebenarnya itu kejadian juga di film-film lain gitu, film-film yang memang dibikin untuk orang Asia, maksudnya dari orang Asia, terus ada orang bulenya, biasanya kayak gitu memang sih. Orang-orang bulenya tuh penulisannya kayak kaku misalnya. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Terus kalau ngomongin CGI juga sebenarnya CGI Panda gue nggak keganggu. CGI Panda gue nggak keganggu karena gue tahu ini film Jackie Chan dan duit dia bukan duit Hollywood kan sudah pasti gitu. Jadi ya memang ini CGI-nya tidak apa sih maestro itu gitu loh. Lagi-lagi emang ini pengen nunjukin Jackie Chan yang masih bisa berlaga aja gitu. Tapi ini lagi-lagi gue mematahkan semua negatif review gue dengan dari gue sendiri. Ini apa ya? Kalian expect apa masuk ke bioskop gitu? Ini film Jackie Chan. Dia bukan Kubrick dengan 127 take-nya dalam satu adegan. Dia bukan Quentin Tarantino dengan penulisannya yang ciamik. Dia bukan Steven Spielberg dengan CGI-nya yang bombastis gitu. Jadi Jackie Chan, dia bisa apa? Dia bisa berantem. Dia bisa berantem. Dia mau nunjukin berantemnya itu. Gitu loh. Jadi agak dilema juga gue pas nulis. Review jeleknya apa ya? Ya review jelek yang gue tulis ini ya. Ini film memang ditunjukkan untuk ya action comedy, real action comedy gitu. Bukan yang lain. Ya itu sih. Jadi mungkin kesimpulan yang dapat gue ambil dari review jelek itu sendiri adalah ya Jackie Chan itu memang ada untuk bikin film aksi tanpa stand double gitu. Itu lebih ke situ, dia pengen nunjukin skill. Dia jual skill, pengalaman, apa lagi ya? Skill, pengalaman, dedikasi buat para penontonnya juga lah gitu. Dia menunjukkan dedikasi buat para penontonnya. Plus, selain dia adalah seorang martial artist sejatinya, martial artist dan di depan kamera dia bisa untuk acting, dia juga filmmaker gitu. Dia menunjukkan kebolehan di Panda Plan ini bukan yang membahas sesuatu gimana. Dia cuma mau ngasih tahu, gue udah tua, nih gue masih bisa bikinnya seperti ini, yang kurang lebih mirip sama film-film gue yang sebelumnya, yang dimana itu film-film lama juga kan. Tapi gue masih bisa nih gitu, dengan budget gue yang segini, gue masih bisa bikin CGI panda seperti ini. Gitulah. Itu sih paling review gue tentang Panda Plan, film Jackie Chan yang baru. Nah, menurut teman-teman gimana?
tentang film Pandaplan ini sendiri, ya kita ngobrol lah. Ya, Jackie Chan masih jadi idola gue sampai sekarang sih, jujur. Gue masih pengen bisa bikin film action komedi sampai detik ini. Susan, itu salah satu goal terbesar gue. Film action komedi, entah short movie atau film panjang gitu. Ya, itu sih paling review gue tentang Pandaplan. Yaudah, kalau gitu kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Bapil Bahas Film.